membawa rasa malu atau aib pada keluarga itu sendiri. Banyak di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sayangnya kita kepada anak kita, cintanya kita kepada anak kita, kadang berlebihan perlakuan kita kepada mereka. Sehingga apa? Kesalahan-kesalahan mereka yang harusnya kita agak sedikit keras. Misalkan mereka pulang sekolah kecapean, tidur, tidak melaksanakan sholat, kita tolerir kadang-kadang. Ya, padahal mereka sudah balik, sudah 12 tahun ke atas misalnya. Kadang-kadang, masya Allah, mereka bermain malam baru pulang karena alasan libur sekolah dan lain sebagainya. Kita tolerir, padahal kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan di luar sana. Hati-hati para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini bisa menyebabkan fitnah untuk kita. Betapa banyak, masya Allah, orang tua muslim yang mereka baik, dari segi penghasilan mereka halal, memberi anak makan yang halal, tapi kadang-kadang teledor mempelajari akhlak. Kadang-kadang terlalu sayangnya kepada anak, takut menegur anak, justru ini menjadi fitnah. Banyak Pak, dikit-dikit orang tuanya dipanggil polisi, Pak, anaknya balapan liar. Ya, karena kita percaya dan saking sayangnya pada anak kita belikan motor. Ya, lalu lagi dipanggil lagi sama polisi, Pak, anaknya kasus narkoba. Masya Allah, ini merupakan fitnah dunia. Kalau fitnah dunia, kata Rasulullah Muhammad SAW, jelek nama kita di Andor, jelek nama kita di KDA, kita bisa pindah ke Batu Haji. Jelek nama kita di Batam, kita bisa pulang kampung ke Makassar sana. Jelek nama kita di Batam, kita bisa pulang kita ke Kalimantan. Gak ada yang tahu aib dunia kita, fitnah dunia kita. Lalu bagaimana ketika anak kita membuat fitnah di akhirat? Ustaz, bagaimana fitnah di akhirat tersebut? Teledornya kita memberikan pelajaran agama kepada anak-anak kita. Lisan kita malas menyuruh anak kita sholat. Tangan kita malas merangkul anak kita untuk membawa ke masjid. Kasihan kadang-kadang kita melihat anak kita tertidur lelap, subuh-subuh untuk dibangunkan. Ya Allah, nggak tega, lagi lelap kali. Awas, ini talabis iblis, ini bisikan-bisikan iblis yang seolah-olah itu benar untuk rasa kasih sayang, tapi justru menjauhkan anak kita daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Rasulullah Muhammad SAW sampaikan kepada kita, ajarkan kepada anak yang perkara-perkara yang wajib dulu. Apa itu? Mengenal Allah dan Rasulnya, ini yang pertama. Sambil tidur, mungkin sambil duduk-duduk, kita ceritakan tentang Allah Tuhanmuna, Muhammad Rasuluna, cintai Rasuluna, karena itu perintah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Adibu awladakum ala salasal khisalin, hubbun nabi wa ahli baitihi wa qira'atil Quran. Ajarkan kepada anak kalian 3 perkara. Yang 3 perkara ini kelak akan menyelamatkan kalian di yaumil mahsyar, di qadi rabbul jalil, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hubbun nabi, cinta kepada nabi. Awas ya, bentuk cinta kepada nabi ini anak-anak gemar bersalawat ya. Musholawat Allahumma sholli ala Muhammad, boleh sallallahu ala Muhammad, boleh musholawat badar, salawat dariyah, serta frijah, susukaniyah dan lain sebagainya. Yang penting tujuannya ta'ziman wa takriman dan mahabbah kepada Rasulullah, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah serta cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak sholawat ini. Anjurkan datang ke Masjid An-Nur, anak-anaknya Pak, diajari sholawatan sama Ustaz Nurdin, diajarkan hadrah, karena hadrah ini budaya Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan a'linu hadzal nikah fi hadzal masajid wadribuhu wadhufuhu. Ini perintah, sunnah. Hadrah ini sunnah. Andaikan ada pernikahan di satu masjid, senangkan kedua pengantin tersebut, hibur kedua pengantin tersebut, wadribuhu wadhufuhu, dengan bunyi-bunyian yang bunyi oleh tangan. Awas ya, dengan alat musik yang bunyi dengan pukulan tangan, bukan dipetik. Awas ya, hati-hati, jangan diperlebarnya hadis Rasulullah Muhammad SAW. Adibu apa? A'linu hadzal nikah fi hadzal masajid wadribuhu wadhufuhu. Andaikan ada pernikahan di masjid,
senangkan kedua pengantin tersebut dengan bunyi-bunyian yang dipukul oleh tangan. Dipukul, bukan dielus-elus, bukan dipencet, bukan dipetik, bukan ditiup. Artinya apa? Tidak boleh kita meniup seruling di dalam masjid, tidak boleh kita bermain piano di dalam masjid, tidak boleh kita bermain gitar di dalam masjid. Tapi kalau berada hadrah diperbolehkan. Ini perintah Rasulullah. Ini, ya. Agar apa? Agar tumbuh kecintaan anak-anak kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan budaya Islam. Kenapa? Dengan berhadrah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apakah cukup dengan sekedar cinta kepada Rasulullah? Tidak. Wa ahli baitihi, cinta itu juga keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ada Sayyid, ada Habib, ada Syarif, ada lain sebagainya ya. Ini banyak keturunan-keturunan Rasulullah di Indonesia ini. Kita cintai, Ustaz, ada kelakuannya seorang keturunan Rasulullah jelek, jangan ikut kelakuannya. Kita hormat kepada zuriyahnya, keturunannya, nasabnya, silsilahnya. Karena bagaimanapun juga di jasadnya ada darah Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa tilawatil Quran, ajarkan anakmu untuk cinta membaca Al-Quran. Insya Allah kalau sudah berakhlak kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, cinta membaca Al-Quran, insya Allah Pak, kita wafat itu masya Allah tenang ketika kita meninggalkan alam dunia. Kenapa? Meninggalkan anak-anak yang soleh. Karena hanya anak-anak yang soleh yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada keturunan Rasulullah, yang cinta membaca Al-Quranul Karim. Nah ini, ya, ajarkan kepada anak tiga hal ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walimatul khitan menurut mazhab Syafi'i ini wajib nih hukumnya ini. Ya, wajib hukumnya untuk laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki saja, perempuan pun wajib kalau dalam mazhab Syafi'i untuk melaksanakan khitan. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang ragu, nanti ya nggak perlu dijelaskan di sini ya. Ini perkara fikih, bahaya nanti kalau dijelaskan. Pak Akbar marah sama saya nanti ya. Kalau perempuan yang sudah khitan bagaimana ya? Nah itu berbahaya nantinya. Silahkan ibu-ibu datang saja ke bidan. Jangan sampai kita yang pengikut mazhab Syafi'i tahu-tahu belum dikhitan, kan bahaya. Nggak sakit kok kalau perempuan, sedikit saja ujungnya saja, ya sedikit saja. Ini nggak perlu saya perlebar, ya nanti Pak Akbar marah. Jadi khitan ini wajib hukumnya. Karena apa? Bentuk salah satu bentuk kesucian diri dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak laki-laki ketika dia berkhitan maka bersihlah dia, maka diterimalah sholatnya, maka diterimalah hajinya andaikan dia melaksanakan haji. Nah ini puncak kesucian dan bentuk keberanian seorang laki muslim mengucurkan darahnya ketika dia khitan. Biarkan dia menangis, biarkan dia menjerit ketika meneteskan darahnya. Itulah bentuk jihad fi sabilillah untuk membersihkan dirinya dalam rangka menghadap kepada Allah segala perkara-perkara ibadahnya. Ya, jadi di khitan. Kalau saya dulu Pak, Bu ya, karena nakal waktu kecil. Kalau ibu saya sholat, kadang-kadang di rumah ya, saya naik ke punggungnya, ya. Padahal saya belum khitan. Dalam mazhab Syafi'i, yang begitu itu batal sholatnya, Bu. Kenapa? Bukan terkena najis, tapi kedatangan najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya. Anak yang belum dikhitan, kemudian dia menaiki punggung orang tuanya, ya, ini membatalkan sholat. Tidak perlu berwudu orang tuanya. Makanya saya dulu masya Allah sering betul diikat di tiang ketika kalau sholat dikit pakai sarung, ya, supaya nggak mengganggu sholat. Kalau nggak begitu apa? Diikat mengganggu terus orang tua kita sholat. Oleh karena waktu kecil kan umur 2,5 tahun, 3 tahun sudah dikhitan. Ustaz, ada yang mengatakan bahwasan kalau khitan waktu kecil itu berefek kepada mentalnya, bohong. Nggak ada itu. Cucu Rasulullah Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Hasan di khitan umur 3 hari, Husain di khitan umur 7 hari. Makanya apa? Ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah kadang-kadang menggendong Sayyidina Hasan, kadang menggendong Sayyidina Husain. Ya, digendong sambil sholat. Ini
digendong-gendong ketika sholat. Enggak apa-apa Ustaz, Rasulullah yang gendong cucunya. Iya, cucu Rasulullah umur 3 hari dan 7 hari sudah dikhitan. Lah kita, anak kita belum dikhitan pakai pempes lagi. Pempesnya sudah penuh dengan air pipis, musah di mana? Itulah punya ilmu mustalahul hadis, tidak tekstual dalam memaknai hadis. Harus paham betul ini. Ini. Makanya ada putranya Ustaz Akmal yang masih kecil ya, Mizia dia dikhitan kemarin 2 tahun. Kenapa? Karena bapaknya lagi ngimamin datang. Wah bingung kan. Akhirnya sudah dikhitan, sudah aman sekarang. Main-main di masjid pun nggak ada masalah. Ya, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan anak yang diberi nama luar biasa Muhammad Sultan Akbar. Jangan sultan ya. Kalau sultan itu maknanya paha sapi yang sebelah kiri. Itu sultan. Ya. Sultan pakai to, sultan. Ya, Sultan Muhammad itu terpuji, sultan itu raja, Akbar itu besar. Sudahlah terpuji jadi raja, ya. Akbar raja yang besar. Masya Allah, mudah-mudahan sesuai doa orang tuanya. Amin. Tapi kalau Muhammad Sultan Akbar, Muhammad itu terpuji, Sultan itu paha daging sapi paha sebelah kiri, ya. Akbar ya daging paha yang besar, maksudnya kan gitu. Sultan TH ya, sama dengan Pak Ustadz. Nah ini ya, kadang-kadang ya Ustadz. Ini Masya Allah, Ustadz itu mohon maaf. Tahu nggak Ibu Cingur yang rujak cingur, tahu nggak? Yang ininya sapi itu Ustadz bahasa Arabnya. Ya, tapi kalau yang bilang Ustadz, ya. Nah ini harus dipahami betul, jangan Ustadz. Nah, Masya Allah, sumur begitu Masya Allah ya. Ini harus dipahami betul ya. Nah inilah pentingnya kita belajar Al-Quran, dan untuk belajar Al-Quran kita siapkan guru-guru yang bagus. Ada Ustadz Nurdin, ada Ustadz Akmal ya. Antar saja anak kita ke masjid ya. Awasi mereka ya. Jangan marah ketika guru telepon, Bu, anaknya nakal. Jangan marah, bantu supaya anaknya tidak nakal ya. Jangan justru kadang-kadang Ustadznya marah, anaknya laporan ke orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya datang ke masjid, macam betul aja Ustaz, aku aja bapaknya nggak pernah marah sama anak aku. Nah ini, demi Allah tidak akan bisa apa-apa anak itu. Hilang keberkahan guru daripada dirinya. Awas, hati-hati ya. Kalau guru itu sakit hati, tidak akan berkah ilmu yang diberikan kepada anak tersebut. Ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan, jangan sampai anak kita menjadi fitnah buat kita. Agar tidak menjadi fitnah, bagaimana? Tanamkan akhlakul karimah, tanamkan cinta kepada Nabi, tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika kita wafat, mereka mampu mengucapkan Al-Fatihah kepada kita. Karena banyak Pak, Bu ya, anak-anak sekarang salah didik, Masya Allah. Ya, pas bapaknya meninggal, ada petugas Pak RT panggil Pak Imam Masjid An-Nur. Datanglah imam dan petugas pemandian jenazah. Kita tanya anaknya mana? Anaknya di kamar, nangis saja. Ada yang begitu nangis saja, Masya Allah. Tapi ada juga anak yang kasak kusut buka lemari mak bapaknya. Manalah sertifikat bapak? Manalah emas yang dipakai mak yang besar kemarin? Ya, mana kalung yang dipakai? Ada anak yang begitu. Boro-boro dia akan duduk membaca surah Yasin, mendoakan kedua orang tuanya. Ada salah satunya ketika wafat, ini justru Masya Allah cari barang-barang yang berharga peninggalan mak dan bapaknya. Nangis roh kita Pak. Kenapa? Ketika roh tersebut dicabut oleh malaikat Israel memberi lapisan di udun kita ini. Agar apa? Roh tersebut tidak bisa balik lagi, tapi dilepaskan oleh malaikat Israel. Tuh, lihat perilaku keluarga, perilaku ahlimu. Ada yang ribut warisan, ada yang baca Quran. Kalau mereka melihat baca Quran, Masya Allah, roh ini berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum dan mendoakan, ya Allah, jadikan putra putriku anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana minas salihin. Agar mereka bisa seperti kami mendapatkan nikmat kubur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan Muhammad Sultan Akbar menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tuanya, menjadi seorang hafiz, amin, menjadi seorang alim, amin,
yang mampu menjadi imam bagi keluarganya, imam bagi orang tuanya, imam bagi masyarakat tempatannya, dan imam bagi kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, karena sesuai bahasanya dari kultum, kuliah 7 menit ya, tapi ini agak lebih kayak kulibas, kuliah 15 menit akan begitu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tawajuh menghadapkan hati dan mata kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli nabiyyin salih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. لك الحمد يا معبود حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قض حاجاتنا وحاجات المحتاجين وبلغ مراد المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا وسلمنا يا الله، وسلمنا يا الله، وسلمنا يا الله، خصوصا هذا الجماعة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عفوا عند الحساب. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah bersama-sama kita dengarkan mau'izatun hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Bagus Abdul Khalid. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan bisa kita terima dan kita amalkan di setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kesalahan baik dari segi ucapan ataupun tingkah laku. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal hidayah.